Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nawal Manggali Mubarok dari Fakultas Ilmu Budaya dan Program Studi Sastra Jepang. Akan menjelaskan sejarah singkat, jenis-jenis dan keunikan dari tari tortor. Yang pertama yaitu sejarah singkat tari tortor. Tari tradisional dari Sumatera Utara ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Batak Purba. Akan tetapi, pakar tari tortor mengatakan jika tarian ini ada pada sekitar abad ke-13. Pada waktu itu, tarian ini dilakukan sebagai tari persembahan untuk roh leluhur. Berdasarkan buku agama Hindu yang ditulis oleh Ida Bagus Sudirga dan kawan-kawan, dikatakan bahwa tari tortor adalah salah satu peninggalan zaman Hindu di wilayah Sumatera. Oleh sebab itu, usia dari tarian ini sudah cukup tua karena sudah ada sejak lama. Awalnya, tarian ini hanya berada di kawasan Toba, Samosir, dan beberapa wilayah Humbag. Namun setelah menyebarnya agama Kristen di kota Selindung, tarian ini akhirnya dikenal sebagai tarian modern yang merupakan hasil dari kebudayaan suku Batak. Menurut Togarma Naibao, seorang praktisi dan pecinta budaya tari tortor, dulunya tarian ini digunakan untuk upacara panen, penyembuhan, kematian, serta pesta atau hiburan anak muda. Namun sebelum melaksanakan tarian ini, perlu melakukan ritual tertentu. Meski demikian, hingga kini belum ada literatur ilmiah yang menjelaskan dengan pasti sejarah tari tortor ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari tari tortor. Yang pertama yaitu tari tortor pangurasan atau pembersihan. Tari tortor pangurasan juga berarti tari pembersihan. Tarian ini biasanya dilakukan pada suatu pesta atau acara besar. Jenis tari ini berfungsi sebagai permohonan dan pembersihan tempat acara agar pesta dapat berjalan lancar. Sebelum acara tersebut dimulai, biasanya masyarakat akan membersihkan tempat atau lokasi acara tersebut dengan menggunakan jeruk purut. Hal ini dilakukan dengan harapan pesta tersebut berjalan lancar dan terhindar dari bahaya suatu bencana. Yang kedua yaitu tari tortor Sipitu Cawan atau Tujuh Cawan. Tarian yang satu ini hanya akan dipentaskan pada saat adanya penobatan atau pengangkatan Raja Batak. Tari Sipitu Cawan ini mengisahkan tentang 7 orang putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di sebuah telaga di puncak gunung Pusuk Buhit. Kemudian pada waktu yang bersamaan datang juga pisau Sipitu Sasarung atau pisau 7 sarun. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tari tortor Tunggal Panaluan. Jenis tari tortor yang terakhir adalah Tunggal Panaluan. Tarian ini umumnya diselenggarakan sebagai sebuah ritual yang digelar apabila suatu daerah tertimpa musibah atau bencana. Biasanya tarian jenis ini dilakukan oleh para dukun sebagai salah satu cara agar mereka bisa mendapatkan petunjuk dan jalan keluar agar mengatasi masalah yang sedang terjadi di desa tersebut. Kata Tunggal Panaluan sendiri diambil dari nama tongkat perpaduan kesaktian Debatan Natulo, yaitu Dewa Benua Atas, Benua Bawah, dan Benua Tengah. Akhir yaitu keunikan tari tortor. Yang pertama itu sebagai sebuah media komunikasi. Sebagai sebuah kesenian tradisional, tari ini berfungsi sebagai sebuah tarian perayaan atau seremonial yang telah menjadi bagian dari budaya Batak. Selain untuk dipertunjukkan dalam upacara adat, tari ini juga digunakan sebagai sebuah media komunikasi untuk masyarakat. Media komunikasi ini sudah tercermin dari setiap gerakan tariannya. Penonton dapat langsung melihat bagaimana gerak dan interaksi penari dengan seluruh anggota dalam sebuah upacara perayaan. Yang kedua yaitu diiringi dengan musik gondang. Setiap pertunjukan tari tortor, kesenian dari ini akan selalu diiringi dengan musik gondang. Dalam sejarah suku Batak, musik gondang adalah sebuah seni dan budaya yang memiliki nilai tinggi. Dentuman yang dihasilkan oleh musik ini akan membuat penotor atau penari bergerak menjadi semakin kuat. Biasanya musik ini dimainkan lebih dulu bahkan sebelum tariannya dimulai. Yang ketiga yaitu terdapat prosesi Tua Ning Gondang. Musik gondang memang dimainkan terlebih dahulu sebelum tarian tortor dimulai. Namun sebelum musik tersebut dimainkan, tuan rumah atau hasuhuton akan meminta sesuatu kepada para pemusik atau penabuh gondang. Permintaan tersebut biasanya disampaikan dengan sopan santun pada setiap kesempatan yang ada. Jika permintaan yang telah selesai dan terpenuhi, maka pemusik akan menabuh gondangnya dengan ritme tertentu. Tahapan tersebutlah yang dinamakan istilah Tua Ning Gondang atau yang berarti berkat dari musik gondang kepada seluruh anggota upacara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan kain ulos pada kostumnya. Para penari tortor akan menggunakan kostum yang terbuat dari kain ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain tradisional khas dari Batak. Warna dari kain ulos ini umumnya adalah hitam, merah, dan putih dengan hiasan tenun dari benang yang terbuat dari perak atau emas. Pada awalnya penggunaan kain ulos ini cukup terbatas yaitu sebagai selendang dan hanya dijumpai pada upacara adat tertentu saja. Berikut adalah sejarah singkat, jenis-jenis, dan keunikan dari tari tortor. Terima kasih kepada dosen pengampu karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.